Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Imron Rosyadi, mahasiswa PPG Transformasi BITS 2 tahun 2025 di LPTK Wali Songo Semarang dengan NIM 250311711291. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Margajasa pada kelas 5 dengan tema Indahnya Hidup dengan Berbagi dengan subtema zakat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan belajar di kelas dengan keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong ketua kelas untuk disiapkan supaya untuk berdoa bersama. Siap semua? Siap. Doa mulai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak di sini akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Jadi hari ini hadir semua ya kelas 5? Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk menimbulkan rasa jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Bapak minta tolong yang bersedia untuk menjadi dirjen. Oh ya, Mel, ayo silakan Mel. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita akan murojaah satu surat pendek, yaitu surat Al-Fil. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fil. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Indahnya kita menghargai terhadap sesama. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang menghargai terhadap sesama. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya perlu Bapak sampaikan bahwasanya kita yang pertama itu harus siswa harus mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam dari zakat. Kemudian yang ketiga, siswa juga mampu memberikan manfaat atau menjelaskan manfaat dari zakat. Kemudian yang terakhir, kita mampu bersikap peduli dan berbagi terhadap sesama. Mengapa sih kita perlu
berbagi terhadap sesama? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita perlu berbagi? Supaya apa? Supaya kita bisa membantu terhadap orang lain. Ya, salah satunya adalah kita bisa membantu kekurangan terhadap orang lain. Coba perasaan kita kalau setelah membagi itu, setelah berbagi apa sih perasaan kita? Benar sekali, ya. Ketika kita bisa membantu seseorang yang kurang mampu, sedangkan kita punya, tentunya perasaan kita akan menjadi senang, ya. Bisa membantu orang lain. Membantu itu banyak macamnya. Melihat teman kita yang terkena musibah, contohnya kebanjiran, kebakaran, ya. Ketika kita mempunyai harta yang berlebih, maka kita wajib berbagi. Apapun itu, ya. Selagi kita mampu, maka kita harus berbagi. Oke, sebelum memulai melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengasih sedikit ice breaking, ya. Oke, silakan berdiri. Ya, anak-anak silakan berdiri. Jadi ice breaking Bapak ini adalah namanya tepuk wahidun. Tepuk wahidun. Tepuk wahidun. Tepuk isnaini. Tepuk isnaini. Tepuk salah satu. Tepuk isnaini. Oke, konsentrasi ya. Silahkan duduk kembali. Jadi selanjutnya kita akan menyaksikan sedikit dari video, ya. Adi, ke warung sana beli lauk buat buka puasa. Sayur sama tempe goreng aja ya, biar cukup buat berdua. Hah? Tempe lagi? Sekali-sekali beli ayam goreng dong, Pak. Uangnya lagi gak ada, Di. Udah sana cepetan. Iya deh. Mbak, tadi Mbak. Mbak, tadi. Adi, mau beli apa, Di? Sayur sama tempe ya? Iya Mbak. Oke. Apa aku beli ayam goreng aja ya? Ayam goreng aja deh Mbak, satu. Siap. Tumben-tumben nih. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Yeay, makan ayam goreng, makan ayam goreng. Aduh, gimana nih? Bentar lagi buka puasa, tapi aku belum bisa beli makanan. Hari ini gak ada penghasilan. Kasihan banget. Apa aku kasih ayam goreng ini aja ya? Tapi kan aku juga pengen makan ayam goreng. Tapi juga kasihan. Oke, videonya sudah selesai. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kalian lakukan setelah melihat video tersebut? Kita harus berbagi ke orang yang kurang mampu. Iya, benar. Kita harus berbagi kepada orang yang kurang mampu. Contoh dalam video tersebut, video tadi menunjukkan bahwasanya ada seseorang yang menahan lapar, ya, menahan lapar, tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli makan. Sedangkan ada seseorang, ya, yang membawa makanan, ya. Itu ibarat kita harus rela berbagi dengan seseorang, ya, karena kita mampu. Selanjutnya kita akan membahas materi kita, ya. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi, silahkan dikeluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Silahkan disiapkan. Mengapa harus kita berbagi? Supaya kita bisa membantu orang lain yang kurang mampu. Oke. Nah, ini apa itu zakat? Ada yang bisa membacakan? Tasya, tolong dibacakan. Zakat adalah
mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Iya, benar sekali. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain yang berhak, ya, menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu dari dalil zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi, zakat itu ada perintahnya. Siapa yang merintah zakat? Siapa yang merintah zakat? Allah, ya. Kita semua manusia, baik yang kecil, yang besar, yang dewasa, yang tua, muda, ini wajib mengeluarkan yang namanya zakat. Ya, semua orang yang masih diberikan hidup oleh Allah dan mereka mampu, maka seseorang tersebut wajib menunaikan zakat. Jenis zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Kapan waktunya zakat fitrah itu? Iya, benar sekali. Selama bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Pernahkah kalian ikut dengan orang tua kalian atau kalian sendiri mengantarkan zakat? Pernah atau tidak? Nah, berupa apa sih biasanya kalian kalau menyalurkan zakat fitrah? Apa? Iya, beras. Karena zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pokok. Terutama di Indonesia, kita bahwasanya kebutuhan pokok atau makanan pokok kita adalah nasi. Makanya zakat fitrah dikeluarkan menggunakan beras. Itu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kemudian ada yang tahu berapa sih takaran orang yang ingin berzakat setiap jiwanya? Ada yang sudah pernah mendengar? Ya, jadi takaran setiap jiwa seseorang yang akan menunaikan zakat berupa beras yaitu 2,5 kilogram per jiwa atau per orang. Nah, kemudian selanjutnya zakat fitrah ini wajib hukumnya baik laki-laki, perempuan, anak kecil yang baru lahir itu wajib dizakati oleh orang tua maupun orang yang sudah tua, yang rentan, ya, yang mampu menunaikan zakat fitrah. Zakat yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta, ya. Zakat mal adalah kewajiban untuk umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta kekayaannya. Ini zakat mal ini bisa berupa emas, perak, ya, hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian ada hasil peternakan, ya, sesuai dengan nisab yang dimiliki selama 1 tahun. Contohnya ada seseorang peternak di desa kita yang mempunyai ternak 30 ekor sapi. Ya, dalam 1 tahun 30 ekor sapi itu ternyata berkembang, ya, berkembang. Nah, selama 1 tahun 30 ekor sapi itu wajib dizakati. Berapa yang harus dizakati oleh peternak sapi tersebut? 2,5%. Jadi
30 sapi yang mereka punya dalam 1 tahun, wajib zakat 1 ekor sapi. Itu untuk zakat mal atau zakat harta. Manfaat zakat. Jadi yang pertama, manfaat zakat adalah membersihkan harta dan jiwa. Kenapa sih harta kita harus dibersihkan? Untuk apa jiwa kita harus dibersihkan? Ya, karena di sini manfaat dari zakat adalah membersihkan harta dan jiwa. Ya, khususnya untuk zakat fitrah, jiwa kita dan harta kita harus dibersihkan ketika kita akan menghadapi Idul Fitri. Ya. Kemudian yang kedua, membantu sesama yang membutuhkan. Jadi manfaat dari zakat yang kedua adalah membantu sesama yang membutuhkan. Jadi ketika kita mempunyai harta yang berlebih, ya, ini manfaatnya adalah kita memberikan sebagian harta kita terhadap orang yang membutuhkan. Selanjutnya, mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama apa? Fakir. Apa sih fakir? Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada nih seseorang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, tetapi mereka kan butuh makan, butuh memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, seseorang yang pertama ini berhak menerima atas zakat. Kemudian yang kedua, miskin adalah seseorang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Itu masih kurang. Kemudian yang ketiga apa? Amil adalah seseorang yang bertindak sebagai penerima atau pembagi zakat, pengelola, ya, pengelola dari zakat ini juga berhak menerima atas zakat. Kemudian yang keempat apa? Kemudian riko. Kemudian yang keenam apa? Gharim. Selanjutnya yang nomor 7, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Jadi kedelapan unsur ini adalah seseorang yang berhak menerima atas zakat. Nilai yang terkandung di dalam zakat. Nilai apa sih yang terkandung di dalam zakat? Tolong Ajril dibacakan. 1. Keikhlasan, 2. Kepedulian, 3. Keadilan dan kebersamaan. Ya, benar sekali. Dari yang pertama adalah nilai yang terkandung di dalam zakat. Yang pertama adalah keikhlasan. Karena kita harus ikhlas, ya, harus menanamkan nilai ikhlas atau sifat ikhlas ketika kita akan memberikan sebagian rezeki kita kepada orang lain, tentunya yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua adalah kepedulian, ya. Jadi nilai yang terkandung yang kedua adalah kepedulian. Kita bisa menunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Kemudian yang ketiga adalah keadilan dan kebersamaan. Ya, jadi kita akan tertanam nilai adil. Ya. Kemudian ada nilai kebersamaan. Ya. Kita bisa menanamkan ketiga nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, materi kita tentang zakat. Ada pertanyaan tentang zakat atau sudah paham? Sudah. Ya. Jika sudah paham, Bapak akan mengelompokkan, membagi tugas kelompok dan tugas individu sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan di minggu yang lalu, ya. Sudah dibagi per kelompok, Bapak akan membagikan tugas kelompok hari ini. Nanti kalian
silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2, ini ada proyek yang harus dikerjakan, ya. Silakan didiskusikan dan dikerjakan proyeknya. Nanti alatnya Bapak berikan. Dan kemudian kelompok 3, silakan didiskusikan dengan kelompoknya apa tugas yang sudah Bapak berikan. Untuk kelompok 2, ini ada proyek, silakan kalian diskusikan. Ini media, alat yang bisa digunakan. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Oke, silakan diskusikan ya. Oke, silakan didiskusikan. Untuk kelompok 2, ada proyek dari Bapak. Didiskusikan, kemudian apa yang akan kalian lakukan dengan proyek yang sudah Bapak berikan, ya. Sama kelompok 3 juga, silakan didiskusikan sesuai dengan tugas yang sudah Bapak berikan. Jika ada sesuatu yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan, oke? Kemudian perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, ya. Sudah didiskusikan? Ya, oke. Ya, silakan ditempel. Ada sebuah masalah nih, kan? Coba kalian diskusikan, selesaikan, ya. Selesaikan ini masalahnya seperti ini. Jadi cara penyelesaiannya seperti apa? Silakan nanti kita presentasi disampaikan dengan teman-temannya, ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 3 selesai? Oke, kelompok 2? Kelompok 1? Oke, tugas kelompok sudah diselesaikan. Sudah didiskusikan bersama kelompok. Kali ini Bapak akan meminta per kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian diskusikan bersama kelompok. Yang pertama, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama kami Alika. Kami Penel. Nama saya Tiwan. Saya Adrian. Nama saya Askar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan pengertian dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari hari usaha sesuai dengan syariat Islam. Oke, suaranya ditambah lagi yang kencang. 2. Jelaskan perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan berupa bahan pokok seperti beras. Besar yang harus dikeluarkan 2,5 kg per jiwa. Zakat mal. Zakat harta yang dikeluarkan yang sudah memenuhi nisab. Zakat mal dikeluarkan ketika memenuhi haul. Yang wajib dizakati berupa emas, perak, pertanian, perkebunan, peternakan yang mencapai nisab. Oke, sudah selesai? Kelompok 1?
Dari kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Izin bertanya. Oh ya, Amel, silakan. Apabila kita mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, boleh atau tidak? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Tidak boleh. Tidak boleh. Jika zakat dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah biasa. Iya, benar sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tunggu. Bahwasanya kelompok 1 sudah membahas tentang pengertian zakat dan macam zakat. Kemudian di kelompok 1 juga sudah menerangkan. Pertanyaan Amel bagus sekali. Boleh tidak kita mengeluarkan zakat tetapi setelah kita sholat Idul Fitri? Kadang kita lupa nih bulan Ramadan. Tahu-tahu sholat Idul Fitri kita belum bayar zakat. Boleh nggak kita bayar zakat? Pertanyaan Amel tadi, tentunya zakat itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Tasya. Nama saya Amel. Nama saya Rama. Nama saya Aldi. Nama saya Kawan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami diskusi. Ya, sip. Oke. Manfaat zakat bagi masyarakat: mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, mengurangi kemiskinan. Manfaat zakat bagi diri sendiri: membersihkan harta dan jiwa, meningkatkan keimanan, menghapus dosa. Manfaat zakat untuk diri sendiri: membersihkan harta dan jiwa. Zakat membersihkan harta dari sifat kikir dan membersihkan jiwa dari sifat tercela, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. SWT, meningkatkan keimanan. Berzakat adalah bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan dan keimanan seorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Menghapus dosa. Zakat dapat menghapus dosa dan menjadi pahala. Manfaat zakat untuk masyarakat: mengurangi kesenjangan sosial. Zakat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Zakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan harmonis, mengurangi kemiskinan. Zakat adalah alat penting untuk membantu mereka yang membutuhkan dan membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oh ya, silakan dari kelompok 3. Bertanya, seberapa besar manfaat zakat bagi fakir miskin? Ya, silakan dijawab kelompok 2. Manfaat zakat bagi si miskin sangat besar, yaitu membantu mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok. Iya, benar sekali ya. Benar sekali. Jadi, manfaat dari zakat yang dipresentasikan oleh kelompok 2 itu ada bagi diri sendiri maupun untuk masyarakat. Yang pertama, bagi diri sendiri tentunya itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil ya. Zakat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian bisa menambah ketakwaan atau keimanan kita kepada Allah ya. Itu manfaat dari zakat untuk diri sendiri. Kemudian manfaat bagi masyarakat itu apa sih? Mengurangi kesenjangan sosial. Jadi antara si miskin dan si kaya ini tidak ada kesenjangan. Nanti akan timbul keseimbangan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup tepuk tangan dulu untuk kelompok
kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan diskusikan, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya bilang, saya Al, saya Haidar, Saya Wina. Kita. Pertanyaan, Revan adalah siswa kelas 5. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Ketika jam istirahat berbunyi, Revan hanya berdiam diri di depan kelasnya karena ia tidak membawa uang saku. Sedangkan kamu dan teman-teman mempunyai makanan karena membawa uang saku. Apa yang kamu akan lakukan ketika kamu melihat Revan? Jawaban, tindakan yang akan kami lakukan adalah memberikan sebagian jajan yang kami punya agar Revan juga bisa merasakan hal yang sama dengan kami. 2. Bagaimana cara kamu agar mempunyai sikap peduli dan mau berbagi kepada teman sekolah? Sering membantu teman yang sedang kesulitan, ikut kegiatan bakti sosial, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, dan membiasakan diri untuk berbagi kepada sesama. Oke, sudah kelompok 3? Sudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari hasil presentasi kelompok 2, adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Ya, silakan Aska. Apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai sikap peduli dan berbagi kepada sesama? Ya, silakan dijawab. Akan menimbulkan permusuhan. Oke, ada lagi? Tidak. Cukup? Ya, jadi akan menimbulkan permusuhan atau akan dijauhi oleh teman-teman. Oke, kelompok 3. Tadi ada sebuah kisah Revan. Jadi teman sekolah itu ada yang namanya Revan. Dia tidak mempunyai uang saku. Maka apa yang akan dilakukan? Nah, maka teman-teman, kita sebagai teman, maka kita harus rela berbagi. Karena kita mampu, ya. Apa perasaan kita setelah kita bisa berbagi terhadap teman kita? Karena kita akan senang. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Cukup? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan dulu kelompok 3. Tepuk zakat. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu indahnya hidup dengan berbagi dengan subtema zakat. Jadi yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwasanya kita harus mau berbagi terhadap teman di sekolah kita, terhadap seseorang di lingkungan kita, tentunya seseorang yang berhak menerima, ya. Oke, apa perasaan kalian setelah kita belajar zakat hari ini? Senang. Kita mengetahui, oh ternyata kita harus rela berbagi. Berbagi itu juga ternyata bisa manfaatnya, bisa mengurangi dosa-dosa kecil, menghapuskan dosa-dosa kecil untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk masyarakat bisa mengurangi kesenjangan sosial. Ya. Ada tugas mandiri. Silakan anak-anak kerjakan tugas mandiri yang Bapak bagi, ya. Ini adalah tugas masing-masing dari kalian. Oke. Oke, ada yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan dari sebelah kiri Bapak yang sudah selesai. Boleh dikumpulkan maju ke depan. Selanjutnya
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak rasa cukup. Silakan ketua kelas untuk berdoa dan alat tulisnya silakan dibereskan. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.